Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzul Atiyah, NIM 19064110004 kelas 6A. Di sini saya akan mereview artikel internasional di mana untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah inquiry dalam IPA. Identitas artikel. Judul: Analysis of Mathematical Problem Solving Ability of Student Viewed from Creative Thinking Strengths in Problem-Based Learning Model. Penulis oleh Windasari Adelia, Bornok Sinaga, dan Hamidah Nasution. Tahun 2020. Halaman 496 sampai 502. Volume 7 nomor 10. Nama jurnal International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Diakses dari https://ring.egdo.org/10.185.v7i10.2106. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari tahapan berpikir kreatif dalam model pembelajaran berbasis masalah. Dan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah memahami masalah, merancang pemecahan masalah, dan memecahkan masalah. Sebagai serta tahapan berpikir kreatif, meliputi mensintesis ide, merencanakan implementasi ide, dan mengimplementasikan ide. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah 26 siswa kelas 1 SMP atau kelas 7 swasta Karya Bakti Medan. Analisis data yang digunakan adalah metode Mills dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari tahapan berpikir kreatif dalam model pembelajaran berbasis masalah, yaitu 1. Pada tahap mensintetis ide kategori tinggi, siswa menyelesaikan 3 indikator kemampuan pemecahan masalah. Pada tahap implementasi ide perencanaan kategori sedang, siswa hanya memahami masalah dan merencanakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap implementasi ide kategori rendah, siswa hanya memahami masalah. Pendahuluan. Pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah matematis adalah proses individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman seseorang sebelumnya untuk memecahkan masalah dalam situasi yang tidak dikenal. Indikator pemecahan masalah terdiri dari memahami masalah, merancang pemecahan masalah, dan memecahkan masalah. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah proses berpikir yang terjadi dalam aktivitas mental manusia dan berfungsi untuk merumuskan atau memecahkan masalah. Berpikir kreatif mengandung 3 tahap, yaitu mensintetis ide, merencanakan implementasi ide, dan mengimplementasikan ide. Salah satu upaya yang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai awal pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis masalah ini adalah untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir atau keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, mengajarkan siswa untuk mempelajari peran orang dewasa dengan terlibat dalam kehidupan nyata atau pengalaman simulasi, dan membentuk siswa menjadi belajar mandiri. Model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 tahapan, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengatur siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, menganalisis dan mengevaluasi proses penyesuaian masalah. Alasan pemilihan model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa adalah karena model pembelajaran berbasis masalah membangun konstruktivisme di mana siswa lebih fokus pada pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, serta karena mengatur pemahaman konsep siswa dan melakukan penyelidikan dan keterampilan sosial yang memerlukan refleksi optimal terhadap kemampuan anggota kelompok. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan memberikan bantuan kepada siswa. Metode.
Jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Tempat penelitiannya di SMP Swasta Karya Bakti Medan. Sampel penelitiannya subjek sebanyak 26 siswa kelas 7 atau kelas 1. Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Instrumen penelitiannya menggunakan wawancara dan instrumen soal. Hasil dan pembahasan. Tabel 1. Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Di mana ada skor selang, nomor dari siswa, persentase, penilaian kategori. SKPMM adalah skor kemampuan pemecahan masalah matematika. Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dari 26 siswa diperoleh tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori rendah sebanyak 10 siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis sebesar 38,46%. Sedangkan kategori sedang sebanyak 11 siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis sebesar 42,30%. Dan kategori tinggi sebanyak 5 siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis sebesar 19,27%. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah dilaksanakan pembelajaran berbasis masalah sebagian besar dikategorikan sedang. Analisis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematis ditentukan sesuai dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa atau TPMM yang terdiri dari 3 tahapan berpikir kreatif, yakni mensintesis ide, merencanakan implementasi ide, dan pengimplementasian ide. Analisis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika berkemampuan tinggi melalui tahap sintesis ide. Berdasarkan hasil lembar jawaban siswa 21 yang telah diwawancarai, dapat diketahui bahwa siswa menjawab soal nomor 4 dengan benar dan lengkap. Dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan indikator pemahaman masalah, siswa dapat menuliskan apa yang diberikan dan ditanyakan dalam soal secara tepat. Pada indikator pemecahan masalah, siswa menggunakan rumus yang ditanyakan. Pada indikator menjawab masalah, siswa mampu menjawab prosedur secara rinci, benar, dan lengkap. Lembar jawaban yang diberikan kepada siswa sebanyak 4 soal. Analisis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika berkemampuan sedang melalui tahap perencanaan implementasi ide. Berdasarkan lembar jawaban siswa 5 yang sudah diwawancarai dan memiliki kemampuan sedang, terlihat bahwa siswa menjawab soal nomor 1 dengan benar dan lengkap. Jawaban tersebut terlihat bahwa berdasarkan indikator pemahaman masalah, siswa dapat menuliskan apa yang diberikan dan ditanyakan dalam soal dengan baik dan lengkap. Pada indikator problem solving atau pemecahan masalah, siswa dapat merumuskan rencana pemecahan masalah dengan benar dan lengkap. Dan pada indikator penyelesaian masalah atau menjawab masalah, siswa dapat menulis prosedur dengan benar tetapi salah perhitungan. Analisis kesulitan siswa dalam pemecahan masalah matematika berkemampuan rendah melalui tahap implementasi ide. Berdasarkan hasil lembar jawaban siswa 24 yang sudah diwawancarai dan memiliki kemampuan rendah, dapat diketahui bahwa siswa menjawab soal nomor 2 dari jawaban terungkap bahwa berdasarkan indikator pemecahan masalah, siswa dapat menuliskan apa yang diberikan dan ditanyakan dengan benar tetapi tidak lengkap. Pada indikator divising problem solving atau memecahkan masalah, siswa dapat merumuskan masalah tetapi tidak lengkap. Pada indikator pemecahan masalah atau menjawab masalah, siswa dapat menulis prosedur dengan benar. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kemampuan masalah matematis siswa ditinjau dari tahap berpikir kreatif dalam model pembelajaran berbasis masalah meliputi kategori tinggi dengan tahap mensintesis ide, siswa dapat menjawab pemecahan masalah semua indikator. Kategori sedang dengan tahap perencanaan implementasi ide, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan indikator memahami masalah dan merancang pemecahan masalah. Dan kategori rendah dengan sikap implementasi ide, siswa hanya dapat menyelesaikan masalah dengan indikator pemahaman masalah. Kelebihan dan kekurangan dari artikel yang sudah saya review. Kelebihannya yang pertama, identitas jurnalnya lengkap. Kedua, abstraknya sudah jelas sehingga membuat pembaca dengan membaca abstraknya saja dapat mengetahui hasil penelitiannya. Ketiga, hasil pembahasannya lengkap. Yang keempat, kesimpulannya sudah terperinci dan dipaparkan dengan jelas. Sedangkan kekurangannya yang pertama, susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan dalam menemukan beberapa data. Kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca kalangan umum. Yang ketiga, tidak ada saran untuk penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.